Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi alladhi ayyada bil mu'jizatil zahirat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus akhil al-karim al-ustaz Asnawi Jaya, al-ustaz Surya Lanuki, sedaya para asatidz asatidah ingkang boten saged kula sebat setunggal punapa sekalipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Allah umruhu ma'ashihah wal afiyah wa fi ta'atillah wa rasulih amin Allahumma. Hati-hati semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua telah berkumpul membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau saya menyebut namanya Nabi Muhammad, adik-adik semua menjawab Allahumma sholli. Kita tadi telah membaca sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kita menyebutkan nama ayahnya Nabi Muhammad, namanya siapa? Jangan Abdullah. Abdullah tukang mancing, Abdullah tukang balake, Sayyid Abdullah. Kalau menyebut namanya ayahnya Rasulullah ditambah Sayyid Abdullah. Karena kalau Abdullah sing biasa ngerek karo wedhus yo padha. Jenenge Abdullah. Sing biasane tambal ban, tukang bengkel, dodol cilok, jenenge yo Abdullah. Makanya kalau kita menyebut nama ayahnya Rasulullah, kita tambahkan Sayyid Abdullah untuk menghormati ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah menyebutkan nama ibunya, yaitu Sayyidah Aminah atau Siti Aminah. Jadi kita sudah menyebutkan Nabi Muhammad SAW, ayah-ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka itu ayahnya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah dititipi Allah yang namanya nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tahu dan nur itu apa? Tahunya Cak Nur ya? Tahunya Cak Nur. Nur itu apa? Cahaya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pertama kali adalah cahaya. Cahaya yang bersinar terang. Cahaya itu dititipkan di dalam rahimnya Sayyidah Aminah, ibundanya Nabi Muhammad, dititipkan kepada ayahnya Nabi Muhammad Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah dari Sayyid Abdul Muttalib, terus ke atas sampai yang namanya Adnan. Wa Adnanu bila raibin 'inda dzawil 'ulumin nasabiyyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Kakek-kakeknya Nabi Muhammad
nasabnya sampai ke ada yang hafal nasabnya Nabi Muhammad atau tidak? Hafal atau tidak? Bareng-bareng ya. Coba ya. Nanti kalau belum bisa, next insya Allah diajari sama guru kita Ustaz Asnawi Jadi. Nabiyuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Maulaya Salli bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Maulaya Sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi semua yang dititipi cahayanya Nabi Muhammad SAW, semua orang-orang ini mempunyai kelebihan. Termasuk kelebihannya adalah wajahnya itu bersinar dengan sinar yang terang. Ayahnya Nabi Muhammad itu wajahnya tampan bersih bersinar, karena membawa cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus semua orang yang membawa nurnya Nabi Muhammad semua itu bercahaya, karena membawa nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jasadnya sempurna, sifatnya sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Nabi Muhammad itu wajahnya sempurna, seluruh tubuhnya itu sempurna, seakan-akan jasadnya atau tubuhnya Nabi Muhammad SAW itu didesain khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada cacat sama sekali. Hidungnya Rasulullah, wajahnya itu bersinar. Wajahnya Nabi Muhammad itu bersinar seperti sinarnya matahari, seperti sinarnya bulan. Matahari itu sinarnya luar biasa. Nabi Muhammad sinarnya lebih daripada itu. Terus hidungnya Nabi Muhammad itu mancung. Tahu mancung kan? Mancung itu hidungnya panjang seperti huruf alif. Kalau ada di sini kan pesek-pesek ya.
Kalau Rasulullah itu mancung, Nabi Muhammad itu mancung. Lisannya Nabi Muhammad itu seperti huruf mim. Tahu mim enggak? Mim itu manis. Nabi Muhammad itu jarang, Nabi Muhammad tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Bahasanya anak-anak sekarang itu ngakak. Ngakak Rasulullah enggak pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tabassam. Nabi Muhammad itu tersenyum. Makanya ada lagu Sallu ala Nabi wa tabassam, dan Nabi tabassam wa tabassam, dan Nabi tabassam, Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad itu tersenyum, indah senyumnya Nabi Muhammad. Giginya Rasulullah itu jarang. Beliau itu tersenyum indah, jarang terlihat giginya Rasulullah. Kalau giginya Rasulullah SAW itu terlihat, seluruh ruangan semua tersinari dengan giginya Nabi Muhammad. Kalau orang sini ya beda, orang sini gigis ya. Kakek mangan per sama es. Mau es krim enggak? Oh, mau semua. Ada enggak, Ustaz? Enggak ada. Permennya ada. Mau permen enggak? Ada, Ustaz. Oh, enggak ada. Nanti beli sendiri ya. Nabi Muhammad itu senyumnya sangat-sangat indah, wajahnya bersinar, giginya itu kalau kelihatan semuanya itu tersinar dengan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya Nabi Muhammad, ya, ini saya ceritakan lekuk tubuhnya Nabi Muhammad. Semoga kita berharap nanti kita bisa bertemu, bermimpi, berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya adik-adik nanti sambil membayangkan wajahnya Nabi Muhammad yang penuh dengan sinar, hidungnya seperti huruf alif, lisannya seperti huruf mim, giginya itu bercahaya. Nabi Muhammad rambutnya itu di antara pundak. Nih, rambutnya Nabi Muhammad itu segini, rambutnya Nabi Muhammad. Rambutnya Nabi Muhammad tidak lurus, tidak keriting seperti orang negro. Tahu orang negro? Orang negro itu rambutnya krul-krul kayak ayam. Tapi Nabi Muhammad ya tidak keriting, ya tidak lurus. Seperti ombak lautan, indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu tegak. Ketika beliau ini berdiri dengan orang yang pendek, Nabi Muhammad lebih tinggi. Ketika Nabi Muhammad ini berdiri bersama orang yang tinggi, Nabi Muhammad juga lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW itu menyesuaikan. Nabi Muhammad bisa melihat apa yang berada di belakangnya. Adik-adik di sini juga bisa, tapi pakai kamera. Ya. Pakai apa? Kalau Nabi Muhammad di depan terlihat, di belakang juga itu Nabi Muhammad SAW. Tangannya itu lembut seperti sutra, lembut sekali tangannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW, keturunannya Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, ini adik-adik nanti kalau mau melihat Nabi Muhammad itu seperti apa, ada seorang ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Mahdi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu, nanti kalau Ustaz Asnawi Jaya atau Ustaz Surya punya fotonya dilihat itu. Ada namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Wajahnya persis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya itu plek kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada orang yang salaman dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki.
Sayyid Muhammad itu tangannya lembut sekali. Ada orang salaman cium tangan ya. Kalau cium tangan ingat tidak boleh di pipi atau di kening ya. Cium tangan sama ustadznya, sama ustadzahnya, sama orang tua, tidak di kening, tidak di pipi, tapi di hidung. Kalau salaman sama orang tuanya, ambil tangannya orang tua, tempelkan tangannya di hidung, terus dicium. Nah, gitu ya. Jangan di pipi. Itu namanya gak sunnah ya. Gak ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Salaman itu di hidung. Ayo, ada ndak yang salamannya di pipi? Angkat tangan. Mbak-mbaknya yang besar juga di pipi juga. Kalau salaman, jangan. Salaman itu di. Ada orang yang salaman dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ketika bersalaman, tangannya itu lembut. Lalu orang itu mengatakan, ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, tanganmu kok sangat lembut. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki itu beliau mengatakan, ini tangan saya lembut seperti ini. Bagaimana tangannya Nabi Muhammad SAW? Nanti adik-adik semuanya nanti bisa membayangkan itu Nabi Muhammad SAW. Karena adik-adik ini mumpung tidak punya dosa, untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk mimpi dengan Nabi Muhammad SAW, potensinya sangat-sangat besar. Dulu itu ada seorang Habib namanya Habib Jamal Ba'aqil. Ada Habib namanya Habib Jamal Ba'aqil Malang. Beliau itu Masya Allah dulu mengumpulkan anak-anak gini, dikumpulkan. Terus beliau itu menceritakan Nabi Muhammad, menceritakan sifatnya Nabi Muhammad, terus menceritakan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Sudah beberapa waktu, 1 minggu, 2 minggu diceritakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau itu di akhir ya, beliau itu di akhir membagikan balon sama anak-anak kecil, dibagikan balon sama anak kecil, terus dikasih kertas. Ayo Jamal Ba'aqil mengatakan, ayo adik-adik, coba kalian ini sudah mendengar sifatnya Nabi Muhammad, sudah mendengar lekuk tubuhnya Nabi Muhammad SAW, sudah mendengar gambaran wajahnya Nabi Muhammad SAW. Coba tulis tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semuanya menulis, dimasukkan di balon, balonnya ditiup, dikasih tabik. Di akhir semuanya itu ya, semua balon-balonnya itu diterbangkan. Semua diterbangkan, terbang semua. Ternyata ada satu balon yang nyangkut di rumahnya Habib Jamal Ba'aqil. Nyangkut satu balonnya. Setelah balonnya itu nyangkut satu, heran ini Habib Jamal Ba'aqil heran, kira-kira apa yang ditulis ya? Apa yang ditulis anak-anak itu tentang Rasulullah SAW? Diambil itu balonnya ya, balonnya itu diambil, dibuka tulisannya seperti ini. Ya, tulisannya itu luar biasa. Ya Rasulullah, ini pesantren kilat saya sudah selesai ya Rasulullah. Perjumpaan kita setiap malam ya Rasulullah, kita ini akan berpisah ya Rasulullah. Karena setiap malam aku berjumpa dengan engkau, dan saat ini aku akan kembali kepada orang tuaku, dan kita tidak akan berjumpa lagi ya Rasulullah. Artinya apa? Anak-anak itu luar biasa. Ketika diceritakan Nabi Muhammad, diceritakan sifatnya Nabi Muhammad, lekuk tubuh Nabi Muhammad SAW, anak-anak kecil itu bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW setiap malam. Semoga adik-adik semua nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kalau tidur itu ya, kalau tidur, sebelum tidur kira-kira muter lagu, nonton TV atau baca sholawat?
muter TV atau muter tarik sis semongko. Ya, jadi kalau adik-adik ini mau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebelum tidur, ya, sebelum tidur itu baca sholawat, pegang tasbih, ya. Baca sholawat sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah sambil membayangkan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nanti pas tidur ditemui sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ditemui sama Nabi Muhammad SAW, adik-adik kalau sudah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, apapun yang adik-adik minta, apapun yang adik-adik inginkan, cita-citanya semuanya akan tercapai. Karena sudah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hubung adik-adik tidak banyak dosa. Kalau kayak Ustaz ini banyak dosanya, sudah banyak dosa. Sehingga apa? Sehingga kalau sholawat ya kadang nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi adik-adik ini nggak punya dosa, ya. Maka adik-adik ini harus banyak sholawatnya sama Nabi Muhammad SAW biar bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Pengen nggak ketemu sama Nabi Muhammad? Pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Bayangkan wajahnya Nabi Muhammad. Oh, wajahnya penuh dengan cahaya itu Nabi Muhammad. Dan juga kita harus rindu dengan Nabi Muhammad SAW, dengan harus senang sama Nabi Muhammad SAW. Karena gini, dulu itu ketika Nabi Muhammad SAW belum lahir, semua orang wal kaunu kulluhu yusbihu fi sururin wa ibtihan. Semua orang yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihan. Semua makhluknya Allah Ta'ala itu menunggu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunggu kelahirannya Nabi Muhammad. Sampai dulu diceritakan gini, wa kullu dabbatin li quraisyin nawqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Dulu itu sebelum Nabi Muhammad lahir ada hewan-hewan kecil, ya. Kalau sekarang ada jangkrik, ada semut, hewan-hewan kecil. Hewan kecil itu bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Rasul yang paling akhir nanti akan datang. Nabi Muhammad, Nabi yang paling akhir akan datang. Jadi semua hewan-hewan itu senang menyambut datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan adik-adik ini juga harus senang menyambut Nabi Muhammad SAW. Kalau majelis seperti ini, Nabi Muhammad itu hadir. Kalau majelis seperti ini, Nabi Muhammad SAW itu hadir. Nanti adik-adik satu-satu disalami sama Nabi Muhammad SAW. Hadir, insya Allah ketika disebut nama Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad itu hadir. Sore ini, insya Allah Nabi Muhammad juga hadir di tempat ini. Amin Allahumma amin. Sehingga nanti adik-adik semua insya Allah jadi anak-anak yang saleh, jadi anak-anak yang saleh. Karena sering mengagungkan, rindu, senang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kasih tahu akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Ini terakhir ya, agar adik-adik ini nanti bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dulu pernah, setiap pagi Nabi Muhammad itu ketika beliau keluar rumah ada sebuah pasar. Di pojok pasar itu ada orang yang buta, orangnya nggak bisa lihat, orangnya nggak bisa lihat. Terus sama Nabi Muhammad SAW karena nggak bisa lihat, ini orang tua. Sama Nabi Muhammad dibawakan kurma, 2 kurma, 3 kurma. Sama Nabi Muhammad dikunyahkan kurmanya, dikunyahkan karena orang tua itu biasanya ompong, ya. Kalau makan yang keras-keras itu nggak
nggak bisa, harus dilembutkan dulu. Nabi Muhammad bawa kurma dikunyahkan sama Nabi Muhammad, baru orang tua itu disuapi sama Nabi Muhammad. Disuapi sama Nabi Muhammad. Ternyata orang tua itu yang disuapi sama Nabi Muhammad ternyata nggak senang sama Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad, ngejek Nabi Muhammad. Katanya orang tua itu, jangan deketi Muhammad, jangan engkau ikuti Muhammad. Nabi Muhammad tetap sabar. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu punya sifat kasih sayang. Tetap setiap pagi, tetap setiap pagi dikasih, setiap pagi dikasih terus. Sampai ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad SAW itu wafat. Ada sahabat namanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ibunya Siti Aisyah, istrinya Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar gini, wahai putriku, kira-kira apa ya yang belum saya lakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, yang belum saya lakukan kira-kira apa? Ini Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad itu tahu. Dia mengatakan gini, Bapak, Abah, Nabi Muhammad dulu itu setiap pagi bawa kurma. Di pojok pasar itu ada orang yang tua, selalu disuapi sama Nabi Muhammad SAW. Terus Sayyidina Abu Bakar ini ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Di pagi hari Sayyidina Abu Bakar bawa kurma. Orang tua itu disuapin sama Nabi Musa, sama Sayyidina Abu Bakar disuapin. Ayo Pak makan. Orang tuanya tanya, kok lama nggak kelihatan, lama nggak nyuapi saya. Katanya ada sesuatu urusan. Kata Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu orang tua itu juga menghina Nabi Muhammad, ngejek, menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Orang tua itu mengatakan gini, engkau ini bukan orang yang biasanya. Saya orang biasanya. Kok bisa kau tahu saya ini bukan orang yang biasanya? Orang yang biasanya bawa kurma itu, kalau ngasih kurma dikunyah. Lah engkau ini kalau ngasih kurma apa? Tidak dikunyah, berarti engkau bukan orang yang biasa nyuapi saya. Orang itu setelah itu mengumpat Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar itu sampai nangis. Ini Nabi Muhammad SAW diejek, Nabi Muhammad dijelek-jelekkan, tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Bapak ini kira-kira tahu atau tidak siapa yang nyuapin engkau setiap pagi? Saya nggak tahu. Setahu saya tangannya itu lembut, orangnya baik, suaranya juga lembut, baik, halus. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Bapak, engkau itu tahu enggak siapa yang nyuapi itu? Yang menyuapi itu adalah orang yang biasanya kamu hina, orang yang biasanya kamu caci maki. Yang menyuapi engkau setiap pagi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu walaupun tidak dicaci tetap baik. Makanya adik-adik nanti kalau dicaci sama temannya nggak boleh balas, apalagi mencaci maki. Kok bawa nama orang tidak, Bu? Nabi Muhammad tidak pernah Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kalau dihina membalas hina. Maka adik-adik harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau adik-adik mengikuti Nabi Muhammad, senang sama Nabi Muhammad, nantinya akan masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW. Kalau
surganya bareng sama Nabi Muhammad. Itu surganya yang spesial. Surganya yang spesial. Pengen masuk surga atau tidak, adik-adik? Masuk surga sendiri apa sama Nabi Muhammad? Masuk surga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti masuk surga tempatnya enak. Kalau kepengen makan tinggal minta, nggak usah beli. Mau es krim tinggal ngomong, ya Allah es krim. Mau permen, ya Allah minta kopiko. Mau jajan, ya Allah minta citos. Citosnya di akhirat di surga itu lebih enak daripada citosnya di warung. Lebih enak di surga, sangat enak ya, sangat enak. Kalau mau apapun itu pasti dituruti sama Allah. Nggak usah beli, tinggal minta langsung datang. Kalau mau mangga, ada yang senang mangga nggak? Kalau mangga sekarang kan ini pohonnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga nanti kebalik, pohonnya itu di atas, buahnya di bawah. Tinggal ngambil. Durian juga gitu. Semoga tidak ketiban durian. Durian juga gitu. Durian itu kalau nanti di surga, masya Allah, buahnya di bawah, tinggal ngambil. Tinggal kepengen durian yang paling enak, mau durian Watu Jamus atau durian mana, semuanya disediakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuk surga, apalagi masuk surganya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karpetnya surga itu lembut, ya. Karpetnya surga itu sangat lembut. Ini terakhir, saya dulu ya, Ustaz Daduddin itu dulu pernah masuk di Resident Suite. Tahu enggak? Itu hotel yang biasa dipakai Pak Presiden. Masuk, masya Allah. Sekali masuk kamar itu permadaninya lembut, karpetnya itu lembut, AC-nya dingin, baunya wangi. Di surga nanti gitu juga, baunya wangi, enggak bau apa. Baunya itu wangi, seperti bau za'faran, seperti bau mis. Syaratnya masuk surga harus senang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sholawatan bareng-bareng ya. Semoga Nabi Muhammad nanti hadir di tempat ini. Adik-adik semua nanti malam semoga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. افتح لك رحمة الله حيث ما فعل الله صلاة وسلام دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا ونور قلوب آبائنا ونور قلوب جميع الحاضرين والحاضرات في نور العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وقاضي حوائجنا دنيوية وأخروية. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم اجعلنا والدينا وأولادنا وطلابنا وجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس يا الله من عباد الله الصالحين، من عباد الله المتقين، من عباد الله المخلصين، من عباد الله المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء ومن الأذكياء ومن الصلحاء ومن أهل علوم الظاهر ومن أهل علوم الظاهر والباطنة ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل السعادة ومن أهل الأخلاق النبوية المصطفوية ومن أهل الأسرار ومن أهل الأنوار، ولا تجعل وإياهم من اليوسف إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال بجاه مولى بلال ربي، فانفعنا ببركتهم، اهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم انظر إلينا يا الله بعين الرحمة، اللهم انظر إلينا يا الله بعين النعمة، اللهم انظر إلينا يا الله بعين الشفقة، اللهم انظر إلينا يا الله بعين المحبة بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum